Selamat datang di Berisik, berita informatif terkini. Kami ucapkan selamat datang kembali di Berisik, berita informatif terkini yang selama beberapa tahun ke belakang ini kita jarang banget buat konten ya. Oke, baik, hari ini konten pertama di tahun 2023 ini kita akan mulai dari berita yang paling menggemparkan, yaitu tentang 44 tahun sniper. Oke, pasti sniperian semuanya penasaran ya siapa yang jadi bintang tamu hari ini. Ini dia profilnya. Oke, selamat datang Bapak. Oke, selamat datang kasih kembali di podcast SMP Negeri 4 Jember. Kita lama sekali tidak berbincang-bincang ya Bapak. Betul sekali. Tema kita hari ini seputar 44 tahun sniper. Oh Pak, gitu ya, Disnatalis ya. Enggih, benar sekali tentang Disnatalis yang akan kita adakan dalam 2 pekan ini nggih. Betul. Dalam 2 pekan ini mungkin bisa diceritakan kepada sniperian semua di rumah tentang Disnatalis itu sebenarnya apa sih? Oke, Disnatalis itu sebenarnya sama dengan anniversary ya, atau ulang tahun. Jadi kebetulan SMP Negeri 4 Jember itu tahun ini usianya pas angka cantik 44 tahun. Angka kembar. Ya, angka kembar. Jadi kita lagi ulang tahun yang ke-44 tahun. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah, hampir 50 ini. Iya, hampir 50. 44 ini for information juga nih, tanggal cantiknya, tanggal lahirnya Pak Umar juga loh. Oh gitu. 44 juga, 4 April. Keren. Oke, Pak Heru, ini mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman sniperian di rumah, Disnatalis di SMP 4 itu dimulai dari kapan sih? Tapi saya yakin nggak mungkin kan dimulai dari usia 2 tahun. Oh iya. Boleh diceritakan sejarahnya Disnatalis itu dimulai? Kalau Disnatalis itu kita baru memulainya kisaran tahun 2014 ya, kita mulai mengadakan ya. Mulai 2014 kita mengadakan secara periodik setiap tahunnya. Kalau 2014 berarti 9 tahun yang lalu. Betul. 9 tahun yang lalu berarti Disnatalis ini dimulai. Iya, mulai ada. Pada waktu itu yang menjadi kepala sekolah siapa? Yang kepala sekolah waktu itu Bu Yayu. Oh, Bu Yayu. Bu Yayu Kurnian ya. Jadi sniperian alumni pasti tahu lah. Gitu. Pasti tahu kalau sama Bu Yayu. Saya pun tahu. Saya yang baru saja tahu. Pak Heru, untuk Disnatalis ini kan memang setiap tahunnya kan pasti ada pembaharuan. Iya, betul. Pada waktu pertama kali ada Disnatalis waktu itu acaranya bagaimana sih? Yang pertama kali? Yang pertama acaranya gini. Kebetulan waktu itu kita ada bintang tamunya dari Cina. Ya. Luar biasa. Jadi kita ada kerjasama dengan ISEC Universitas Jember. Kita ada dari Cina, sehingga sekalian kita ulang tahun dia kita jadikan bintang tamu. Kemudian ya acaranya jalan santai juga, pentas seni juga, yang bisa mengakomodir kreativitas dari murid-murid SMP Negeri 4 Jember. Berarti bintang tamunya ini seorang mahasiswa begitu ya? Betul, mahasiswa dari Cina. Oh, mahasiswa dari Cina. Betul. Kuliahnya di UNED atau di? Enggak, dia lagi ngikuti pertukaran mahasiswa. Oh, I see. Jadi dia lagi pertukaran mahasiswa di UNED. Dan dia ditempatkan di SMP 4 Jember. Oh, begitu. Iya. Jadi dia juga di jurusan pendidikan berarti ya? Enggak juga sebenarnya. Cuman dia di sini tugasnya itu adalah mengenalkan culture mereka. Jadi kita juga anak-anak sini juga mengenalkan culture-nya Jember, khususnya Indonesia pada umumnya. Mereka mengenalkan bagaimana culture yang ada di Cina. Jadi semacam culture change begitu ya? Iya, betul, culture change. Oke. Dalam perjalanan sniper ini kan sudah sangat panjang sekali, apalagi sudah 44 tahun. Iya, betul. Kalau manusia itu rasanya sudah sangat dewasa sekali. Iya, sudah punya anak mungkin 3 barangkali. Bisa jadi. Itu apa sih Pak Heru perubahan yang paling signifikan yang ada di sekolah ini?
Kalau perubahan yang signifikan apa ya? Kayaknya dari fisik Gedungnya, ya. Jadi kalau para sniperian, alumni-alumni yang dahulu itu mereka pasti lihat, wah ini gedungnya udah beda banget gitu. Oh, gitu Seperti ya? itu yang sangat tampak. Apa dulu warnanya juga hijau begini Pak Heru? Enggak juga sih. enggak juga Kalau ya? dulu, kalau saya lihat riwayatnya dulu sekolahnya dari Gedek juga Oh, gitu, dari bukan Gedek dari ya? tembok ya. Kemudian Mungkin- lantainya dulu tanah gitu masih ada. Sekarang jadi udah anak-anak jadi belajarnya di tanah begitu? ya, enggak ada lantai lapangannya. Oh, lantai gitu. lapangannya. Jadi dulu dari tanah, sekarang udah jadi granit lapangannya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman nggak tahu nih Gedek itu apa sih Pak Heru? Kalau saya kan tahu kalau Gedek. Kalau mungkin Ya. anak-anak zaman sekarang ini Gedek nggak tahu itu Gedek dinding itu yang apa. dari bambu gitu. Dari ya. bambu, anyaman begitu Iya, ya. informasinya sih seperti itu. Cuman saya nggak menangi juga gitu. Oh, Iya. Pak Heru waktu di sini sudah jadi gedung. Sudah berarti jadi ya? gedung, cuman tidak seindah ini masih. Iya. Benar sekali. Kalau misalkan itu dari segi fisiknya, ya. Iya, Kalau misalkan betul. dari segi ininya, siswanya, tentu kita tahu bahwa anak-anak di zaman saya Iya. dengan anak-anak di zaman sekarang kan tentu sangat berbeda sekali dalam hal psikis, dalam hal fisik juga. Anak-anak di zaman saya ini terkesan ini bongsor-bongsor. Gitu ya. SMP sudah ada apa namanya? Kumisnya, Sudah ada kumisnya betul. begitu. Nah, Apa Pak Heru yang Kalau paling signifikan? anak-anaknya sih, kalau dari segi fisik mungkin itu ya. Kalau sekarang anaknya lebih terlihat ya memang anak-anak banget. Tapi kalau dari segi ini perubahan yang mendasar sih digitalnya ya. Oh, digital. Jadi kalau mereka dulu generasi manual, ini anak-anak sekarang udah generasi digital gitu. Oke, benar. Terus yang memang tampak itu dari riwayat saya itu mulai masuk sini kan 2001 sampai saat ini. Jadi kalau dulu itu ada anak bolos lompat pagar, ada anak ya macam-macam lah ya kenakalan anak-anak dulu. Sekarang udah beda banget. Sekarang itu anak bolos seperti itu udah nggak ada gitu. Oh, nggak ya. ada ya, Nggak ada. alhamdulillah nggak Terus ada. anak-anak nakal ya, karena memang di SMP ini kan kita fokusnya ke akhlak ya. Oke, benar. Jadi anak-anak nakal itu sangat-sangat minimalis sekali Sangat sekarang minimalis. itu. Itu aja sih beda yang tampak banget gitu. Kenakalannya mungkin dalam bentuk digital barangkali gitu. Kenakalannya digital ada, pernah ada terjadi yang ya mereka udah menguasai apa ya, kayak cyber gitu ya. Di cyber dunia gitu. cyber mereka sudah ada juga. Iya, Jadi luar udah ahli di biasa. situ ya. Iya, kadang-kadang pun kita yang guru ini kadang merasa bahwa anak-anak ini lebih pandai di bidang digital daripada Betul, gurunya. iya. Karena memang anak-anak ini dapat mengakses informasi dari manapun, dari luar, belajar apapun sekarang anak-anak bisa memang. Betul. Mereka lebih pandai dari kita. Benar. Dan kebetulan juga di SMP 4 juga apa namanya mengedepankan digital Betul. untuk pembelajaran. Iya. Karena kita mengusahakan untuk paperless Pak Heru. nggih. Betul. Jadi tugas apapun sudah diarahkan ke digital. Jadi mau tidak mau pun anak-anak setiap hari juga bergelut dengan digital. Iya, betul Pak Begitu. Umar. Ini Pak Heru, kita sekarang berbicara tentang 44 tahun Iya, sniper. betul. 44 tahun sniper ini menjadi hal yang berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Kalau dua tahun yang lalu kita pandemi, kebetulan kita tetap melakukan disnatalis nih, tapi dalam bentuk Iya, virtual. bentuk virtual. Dalam bentuk virtual. Nah, tahun ini kita akan kembali dalam bentuk non virtual Betul. yang akan kita lakukan selama 3 hari di 2 pekan. Iya, Luar betul. biasa. Keren kayaknya. 2 pekan ini keren banget, apalagi di 2 tempat yang berbeda. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Pak Heru untuk yang hari pertama ini apa, kemudian dilanjutkan dengan apa? Oke, jadi untuk skenario acaranya kita mulai di tanggal 17, nanti tanggal 17 Hari Jumat Februari, itu, hari Jumat, Hari Jumat. ya Jumat yang penuh barokah. Nah, di situ kita adakan tasyakuran. Tasyakuran. Kita bersyukur kebetulan SMP 4 itu memang integrasinya dari SMAP ke SMP 4 itu 17 Februari. Nah, maka di tanggal 17 kita mengadakan tasyakuran. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya SMP 4 bisa sampai ke usia yang ke-44. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di lapangan sini. Oh, di lapangan sekolah sini, Betul, di ya. lapangan sekolah. Kemudian lanjut besoknya tanggal 18. Nah, kebetulan tanggal 18 itu kan tanggal merah, itu Tanggal merah, libur. benar. Nah, sehingga agenda kami tanggal 18 itu kita coba mendatangkan alumni, ya, baik itu alumni murid maupun alumni guru. Kan ada guru-guru yang udah pensiun, ada guru yang sudah pindah tempat, itu kita datangkan. Harapannya sih kita dapat menjalinkan silaturahmi Amin. di usia yang ke-44 ini antara mereka yang sudah lama
dengan gurunya, kemudian juga dengan siswa-siswa yang sekarang ada, kalau bisa mereka menyatu, sehingga harapannya sih kalau silaturahmi itu kita galakkan, nah ini katanya barokahnya luar biasa. Harapannya untuk SMP 4 ya. Amin. Ini mungkin ada pertanyaan dulu Pak Heru, untuk yang tanggal 18 Februari ini banyak sekali DM yang masuk di saya. Ini bertanya, alumni yang diundang itu alumni tahun berapa saja, kemudian boleh ikutnya itu caranya gimana, dan lain-lain, mungkin bisa dijawab. Ya, untuk alumni yang kita undang, harapannya sih ya sebanyak-banyaknya alumni datang gitu. Kemudian, tapi ini untuk alumni harapannya mereka kalau bisa bikin dress code masing-masing ya, sehingga kita mengenal gitu. Kebetulan yang udah confirm itu kebetulan ada ikatan alumni angkatan 80 sampai 90. Nah, ini beliau-beliau ini karena ya mungkin udah seusia saya, bahkan di atas saya, beliau ini yang sudah benar-benar apa ya, sering komunikasi, mereka memastikan datang gitu. Nah, untuk alumni-alumni yang lain silakan konfirmasi, bisa DM ke kami atau di IG-nya Sniper. Kami datang sekian orang gitu. Kemudian kami dress code-nya ini, sehingga kita nanti ketika acara kan pagi jalan santai, sehingga mereka mungkin warna-warnanya beda-beda. Mungkin alumni tahun sekian pakai dress code ini, alumni sekian pakai dress code ini. Kita mengenalnya lebih enak gitu. Siap. Jadi ini juga informasi untuk seluruh alumni yang kemarin sempat bertanya di DM Instagram kami. Jadi sudah ada jawaban dari Bapak Kepala bahwa kalau misalkan kalian mau datang, boleh silahkan. Kemudian dikonfirmasi berapa orang yang datang dan diusahakan untuk memakai dress code, Bapak. Betul, untuk memudahkan kita mengenal mereka. Benar sekali. Jadi kalau misalkan bajunya berbeda, angkatan yang ini dengan angkatan yang lain, kami lebih enak menyapanya. Iya, betul. Benar sekali. Kemudian dilanjutkan Pak Heru. Ada acara kemudian apa lagi? puncak acaranya, nah puncak acaranya itu nanti tanggal 27 Februari ya. Nah di 27 Februari itu kita adakan, kita coba ini mulai momentum awal, jadi kita beri nama gradasi. Gelar budaya dan aksi siswa SMA Negeri 4 Jember. Luar biasa. Ya. Dan juga di gradasi ini kenapa kok ambilnya gradasi? Filosofinya anak-anak SMA 4 ini heterogen gitu ya, jadi bermacam-macam. Nah, gradasi ini kan apa ya, tingkatan warna gitu ya. Jadi percampuran dari beberapa warna. Betul. Gitu. Nah, dari ini harapannya kebinekaan di sini tuh jalan gitu. Kita menghargai kebinekaan, kita menghargai keberagaman. Nah, intinya ini Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu Indonesia. Nah, nanti di situ di gradasi ini tontonannya di Lipo Mall Plaza. Oh, tempatnya di Lipo Mall Plaza Jember. Di Lipo Mall Plaza Jember. Kita mulai jam 14.00 sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Iya, betul. Nah, di situ nanti semua udah kita kemas dalam bentuk sendera tari. Nah, ada empat judul ya, 4 judul sendera tari. Itu ada misteri Gunung Kelut ya. Kemudian ada legenda Gunung Kelut. Kemudian ada asal usulnya Reok Ponorogo. Kemudian ada apa yang bikin patung-patung banyak, bikin candi itu Roro Jonggrang. Kemudian satu lagi Lembu Suro ya. Lembu Suro. Oh, Lembu Suro itu yang Gunung Kelut ya. Yang ini yang mencuri yang sama 7 bidadari. Apa itu? Jakarta bener. Jakarta dan 7 bidadari. Yang pasti ini nggak boleh ditinggal, harus nonton gitu. Luar biasa ya. Apalagi cerita yang diangkat ini adalah cerita-cerita daerah atau mitos-mitos daerah yang anak-anak zaman sekarang ini kadang nggak tahu ceritanya. Kalau mungkin anak-anak zaman dulu banyak sekali didongengi oleh neneknya, didongengi oleh ibunya. Kalau anak-anak zaman sekarang ini biasanya minim sekali. Makanya sekarang mereka kita minta untuk mendongeng sendiri lewat pagelaran mereka. Jadi mereka tahu, oh ternyata ya asal-usulnya Reok Ponorogo seperti ini gitu ya. Asal ceritanya legenda Roro Jonggrang itu seperti ini. Dengan mereka melakonkan sendiri, mereka akan lebih
lebih mencintai kearifan lokal sendiri. Iya, benar. Gitu. Feel-nya juga akan lebih dapat biasanya Betul, kalau memerankan betul. hal tersebut. Karena ini juga kita prepare-nya nggak sebentar, Pak Umar. Kita udah 6 bulan yang lalu udah prepare. Prepare-nya sudah 1 semester yang lalu berarti. 1 semester. Luar biasa. Nah. Ini untuk gradasi yang di LIPO ini, Pak. Iya. Mungkin teman-teman alumni juga ada yang tanya, apakah mereka boleh menonton di sana? Oh gitu. Wah, ini justru ya jangan sampai ketinggalan. Ya, halo alumni, datang. Rugi dah kalau nggak datang gitu. Semua alumni dari angkatan 80, 90, 2000, 2010-an, 2020 kemarin boleh nonton Boleh semuanya bisa nyaksikan. Ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan pada tahun 2019 nih, Pak. Ya, itu. Sudah pernah kita lakukan di tahun 2019 dan kita akan mengulang kejayaan yang sama pada tahun ini. Iya. Mungkin pada waktu itu bukan sendera tari, Bapak. Bukan, Pada mereka waktu itu hanya apa tampil, itu? ada tari, ada band, ada patrol, ya intinya seni-seni yang ada mereka tampilkan. Oh, Iya. hanya berbasis kelompok kecil Hanya ya, Bang, berbasis ya? kelompok kecil. Tapi Kebetulan kalau yang kalau- ini, wah ini sendera tari kayaknya luar biasa. Ini kelompok besar memang, for your information aja Iya. nih, bahwa mereka yang tampil itu adalah 2 kelas bersamaan. Betul, 2 kelas. Bayangkan bersama. saja satu kelas saja isinya 32. Kalau digabung menjadi satu itu ada 62. Oh, 64 Iya. ya. Sorry. Guru bahasa Indonesia ini nggak bisa ngitung. 64 siswa bergabung menjadi satu, jadi sendera tari sebagus apa itu nanti. Betul. Luar biasa. Kemudian Pak Heru, untuk untuk acara yang di sekolah, di Iya, sekolah. tanggal 18. Ini dengar-dengar ada bazar makanan. Betul. Jadi Gimana nanti nih untuk bazar ini alumni yang datang, termasuk yang sedang aktif sekolah, jangan takut kelaparan. Di sini ada bazar, ya. Yang penting bawa uang. Benar ya. sekali. Nanti disediakan oleh, kebetulan ini kelas 7 itu kemarin kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Itu proyeknya ada Atau proyek P5 gitu ya? ada proyek namanya Deeren gitu Deeren, ya. Iya, apa itu Deeren Deeren? itu makanan ya. Jadi ada produksi makanan-makanan dari Deeren ini anak-anak. makanan dari bahasa apa, Pak? Dari bahasa Madura. Dari bahasa Iya. Madura. Kalau bahasa Jawanya itu daharan. Daharan. Iya, bahasa Maduranya deeren gitu ya. Nah, ini anak-anak jangan khawatir, nanti bisa mencicipi makanan dari adik-adik kelas kalian. Yang pasti ya bawa kocek yang banyak dah gitu. Tapi dengan harga yang Habisin. terjangkau. Oh, Pak, ya. pasti terjangkau ya. sekali kalau misalkan yang jual anak-anak ini. Kemudian ini Pak Heru, kenapa namanya kok ikonik sekali, kok Deeren begitu? Iya, deeren. Karena ingin Iya. mengangkat kearifan lokal ya. Jadi karena kita juga makanannya itu makanan yang mengangkat kearifan lokal, makanya untuk ini ya, untuk brandnya kita juga nama brandnya itu brand yang lokal juga gitu. Jadi Deeren. Deeren luar Iya. biasa. Jadi untuk seluruh alumni atau mungkin siperian semua yang di rumah yang ingin datang di tanggal 18 di SMP Negeri 4 Jember, jangan lupa bawa kocek yang banyak karena di sini Betul. banyak sekali makanan-makanannya. Ada pentol bakar, ya Pak Heru. Iya. Ada beberapa makanan basah seperti apa namanya? Kapan hari itu sudah pernah dijual memang sebenarnya. Yang Tapi kita saya akan suka mulai yang kapan hari itu ada tahu bulat. tahu bulat. Ada toppingnya. Ada toppingnya. Iya. Toppingnya Tapi toppingnya nggak di atasnya, toppingnya di dalam. Di dalam. Apa itu Iya. Pak Heru toppingnya? Iya, kalau yang ingin dahsyat itu toppingnya cabe. Wow, luar biasa. Ada yang toppingnya sosis, Toppingnya ada yang sosis. toppingnya apa yang putih-putih biasanya itu ya? Scallop. Bukan, apa itu? Cumi. Iya, mozzarella Oh, ya. mozzarella, keju. Kan anak-anak yang sekarang molor. gitu-gitu dah Benar, makanannya, benar. iya. Benar sekali. Kalau saya yang paling enak kemarin itu ini Pak Heru, sosis bakar. Oh, sosis bakar. Saya kaget sekali sosis bakar dengan harga yang sekian, tapi rasanya luar biasa enak Gitu sekali. ya, Pak. Jadi Berarti nggak boleh ketinggalan. nggak nih boleh ya, harus ketinggalan datang, banget nih. iya. Jadi anak-anak itu selain kita ajarkan bagaimana cara memasarkan, kita juga mengajarkan bagaimana cara membuat. Pak Heru. Betul, betul. Benar sekali, luar biasa. Oke Pak Heru, adakah yang ingin disampaikan atau pesan-pesan untuk acara Disnatalis ini Pak Heru? Oke. Untuk seluruh alumni dan sniperian di rumah. Untuk sniperian baik yang masih aktif maupun alumni jangan lupa datang ya. Tanggal 18 di SMP 4 Jember, kemudian tanggal 27 di Lipo Mall Plaza Jember. Luar Gitu biasa. aja, iya. Kami tunggu kedatangannya. Sampai jumpa di acara
acara gradasi dan acara Disnatalis SMP Negeri 4 Jember. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk alumni yang sudah berkoordinasi dengan sekolah. Kami tunggu juga untuk alumni-alumni yang lain yang ingin berkoordinasi lagi dengan kami. Kami ucapkan terima kasih juga. Oke, kami ucapkan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Kami sampai see you next time.